Tiga Hamengkubuwono semuanya wafat di bulan Oktober, tetapi ketiganya berbeda dalam memilih pengganti. Hamengkubuwono I dan 8 telah mempersiapkan penerus dengan menyerahkan keris pusaka Kiai Joko Piturun. Tetapi Hamengkubuwono IX yang wafat pada 3 Oktober, selain tak menunjuk putra mahkota, dia juga tak menyerahkan Kiai Joko Piturun kepada siapapun. Ada banyak alasan mengapa Habis IX tak memberikan hal tersebut. Alasan pertama adalah adanya cerita bahwa sudah lama Sri Sultan berniat mengundurkan diri. Katanya dia ingin beristirahat di Kedaton Swarna Bumi di Bogor dengan gelar Ki Ageng Sepuh, gelar yang dipilihnya sendiri. Tetapi Sultan sepertinya punya alasan sendiri mengapa tidak menyerahkan Ki Joko Piturun kepada salah seorang pangeran. Diduga karena dia tak punya permaisuri dari kelima istrinya, sementara ada 14 anak laki-laki dari 22 anak, membuatnya ingin bersikap adil. Sri Sultan itu berusaha bersikap adil. Jelas Ki Juru Permono, penasihat spiritual Sultan yang dimuat dari buku Sultan Hamengkubuwono IX, cerita pergantian Sultan terbitan Tempo. Namun Ki Juru Permono malah menduga keris Kiai Joko Piturun sebenarnya sudah mukso alias menghilang atau menjelma dalam wujud lainnya. Sebab ujarnya 3 hari sebelum Sri Sultan wafat, dirinya menerima sebuah wangsit. Dijelaskannya bahwa ada seorang yang datang kepadanya pada dini hari dengan berpakaian ksatria Mataram. Pada momen itu ksatria tersebut berbicara kepadanya dan memberikan sebuah pesan. Usahakan mencari Joko Piturun. Kenangnya. Dirinya lantas kaget. Hal ini karena diingatkan keris pusaka itu masih disimpan di keraton. Karena itulah dirinya menduga bahwa keris Joko Piturun memang telah musnah atau berubah wujud. Ki Juru Permono kemudian menafsirkan bahwa muksonya Kiai Joko Piturun sesuai dengan tuntutan Yaman. Katanya musyawarah keluarga yang akan memutuskan calon pengganti Sultan Habis IX. Musyawarah keluarga yang akan memutuskan calon pengganti Ngarso Dalem, ditambah nasihat pemerintah pusat dan DPRD. Siapa yang terpilih dialah yang akan menerima Kiai Joko Piturun. Tandasnya, Kiai Joko Piturun merupakan keris tanpa luk atau lekukan, berwarna hitam dengan pegangan kayu warna coklat tua. Salah seorang yang mengaku pernah diperkenankan membuka pusaka itu adalah Sri Permati, Ketua Yayasan Parapsikologi Semesta. Ketika itu, April 1987, dia dipanggil Sultan ke kediamannya di Jalan Halimun. Ada beberapa orang yang ikut menyaksikan ketika Permati mencabut keris itu dari sarungnya. Pada saat itu kebetulan Joko Piturun bisa dibawa ke Jakarta. Sebelumnya, jelasnya keris itu beberapa kali gagal dibawa Sultan ke Jakarta. Keris Joko Piturun selalu kembali ke Yogyakarta. Cerita pusaka yang tak bisa dibawa ke Jakarta ini jelas Permati dikisahkan sendiri oleh Sultan. Keris itu pernah dibawa ke Jakarta dengan memasukkannya ke dalam kotak dikunci dan kuncinya dikantongi. Setibanya di Jakarta, keris tidak ada dalam kotak dan ternyata sudah kembali ke Keraton Jogja. Jelas Permati. Hingga kini, sejak Joko Piturun masih teka-teki. Ada yang percaya keris pusaka ini ada di Jakarta, tetapi bisa juga di Keraton Yogyakarta. Tetapi walau ada sejarah fisik, apakah masih menyimpan sebuah wahyu menjadi sebuah pertanyaan. Hal ini karena siapapun yang mendapatkan wahyu dari jiwa keris Joko Piturun akan berhak menduduki tahta di Mataram. Tetapi seorang budayawan Jawa menyebut wahyu itu telah bergeser kepada rakyat. Kondisi ini terkait dengan wahyu yang harusnya turun kepada Ki Giring, tapi malah diambil oleh Ki Ageng Pemanahan.
Pada momen setelah itu, keduanya mengadakan perjanjian bahwa setelah sekian keturunan, Wahyu akan dikembalikan kepada Ki Giring. Beberapa ahli mengatakan sekarang Wahyu itu sudah loncat atau berpindah dari keraton dan kembali ke Ki Giring atau rakyat biasa, ucapnya. Kala HP10 menggelar dawuh raja, mengganti nama GKR Membayun menjadi GKR Mangkubumi, kata Yudaningrat, HP10 mengenakan keris Joko Piturun. Ngarso dalem ngagem Joko Piturun waktu dawuh rojo, atau Sultan memakai Joko Piturun saat dawuh raja. Jelasnya, Joko Piturun itu berada di tangan HP10 ketika dinobatkan sebagai putra mahkota. Namun jauh sebelum penobatan, konon suatu siang ketika usai jamasan rutin digelar di keraton, HP10 lah yang kala itu dipasrai HP9 untuk mengembalikan ke rak di bangsal Proboyokso. Mas Jun simpan di glodok. Begitu kata Romo Tirun menirukan HP menyuruh anaknya yang memiliki nama kecil Herjuno Darpito itu. Momen ini konon disebut-sebut sebagai sinyal bahwa Herjuno dengan nama dewasa KGPH Mangkubumi pasti diangkat sebagai penerus tahta. Menurut Jatiningrat, pada tahun 1989 silam, saat penobatan, Mangkubumi adalah seorang pengawal raja bersama puluhan prajurit. Kala itu, pria kelahiran 1943 itu masih berusia 46 tahun. Ia berada di sisi kanan belakang HP10 ketika duduk di singgasana raja di bangsal Manguntur Tangkil. Kendati demikian, Jatiningrat tak melihat pasti adanya prosesi pemberian keris. Di sisi lain, proses penobatan putra mahkota tersebut tak berselang lama. Kurang lebih 5 menit setelahnya, Mangkubumi yang bergelar Pangeran Adipati Anom Hamengkunagara Sudibyo Rojo Putro Narendra ing Mataram langsung diangkat sebagai raja bertahta.